bertanya. Perkenalkan, nama saya Marice Simanjunta, asal dari Medan. Yang jadi pertanyaan saya, apakah Allah lain itu benar-benar ada? Kalau iya, bagaimana itu diharmoniskan dengan konsep bahwa Allah hanya satu? Kalau tidak, lalu mengapa perlu ada larangan menyembah Allah lain? Terima kasih. Apakah Allah lain itu benar ada? Kalau tidak ada, mengapa ada larangan? Jangan menyembah Allah lain. Secara logis berarti Allah lain itu ada. Karena ada, makanya dilarang untuk disembah. Tapi kalau memang Allah lain itu memang ada, lah katanya Allah cuma satu. Tidak ada Allah lebih dari satu Allah. Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, untuk bisa mengetahui apakah memang Allah lain itu ada atau tidak, kita mesti kembali kepada kitab suci. Saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa kitab suci itu menjadi dasar bagi kita. Menentukan salah benar harus dari kitab suci. Menentukan satu ajaran harus dari kitab suci. Itu semboyan kita, back to the Bible. Tidak boleh berbicara di luar kitab suci. Nah, karena itu maka saya coba minta tolong seorang saudara membaca ayat 1 Korintus 8 ayat 5 dan ayat yang ke-6. 1 Korintus 8 ayat 5 dan ayat yang ke-6. 1 Korintus 8 ayat 5 sampai 6. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Saudara, kalau memperhatikan ayat ini, kelihatannya antara ayat 5 dan ayat 6 tuh kok beda ya. Ayat 5, sebab sesungguhnya ada apa yang disebut Allah. Baik di surga maupun di bumi, memang benar ada banyak Allah, banyak Tuhan. Bilang ada. Tapi ayat yang ke-6, bagi kita hanya ada satu Allah saja. Kok kelihatan bertentangan? Tidak. Kalau saudara perhatikan di situ, kata Allah dan kata Tuhan di dalam ayat 5 itu diberi tanda kutip. Jadi yang benar itu adalah yang ayat 6. Hanya ada satu Allah saja. Jadi tidak ada Allah lain. Itu berarti bahwa Allah yang lain-lain itu tidak ada sebenarnya. Baal itu tidak ada. Asitoret itu tidak ada. Milkom itu tidak ada. Molok itu tidak ada. Tidak ada namanya Allah lain. Karena Allah cuma satu. Nah terus mengapa dikatakan di ayat 5? Sungguh pun ada apa yang disebut Allah di bumi dan memang benar ada banyak Allah. Nah sebenarnya secara hakiki, secara eksistensi tidak ada yang namanya Allah lain. Tapi yang disebut Allah lain itu adalah apa-apa atau hal-hal tertentu yang dianggap sebagai Allah oleh manusia. Jadi misalnya, pohon itu bukan Allah. Pohon ya pohon. Allah cuma satu, pohon bukan Allah. Tapi orang bisa menganggap bahwa pohon ini Allah, lalu akhirnya dia memperlakukan pohon ini seperti Allah. Maka itulah yang disebut sebagai Allah lain. Gunung ya gunung, bukan Allah. Allah ya Allah. Gunung bukan Allah. Tapi orang bisa pergi ke gunung dan memperlakukan sebuah gunung seolah-olah gunung itu Allah. Ya, buaya ya buaya. Binatang bukan Allah. Tapi orang bisa pergi kepada buaya, menganggap buaya itu Allah. Ya, lalu akhirnya menyembahnya, beri makanan kepadanya, beri persembahan kepadanya dan sebagainya. Saudara, orang India itu percaya bahwa binatang itu suci dan bisa jelmaan dewa. Maka sapi itu bisa dianggap sebagai jelmaan dewa. Kalau saudara bangun pagi, di muka rumah saudara itu tahu-tahu ada kotoran sapi, saudara mungkin ngamuk-ngamuk, ngomel, kenapa ini sapi, siapa yang datang di sini? Tapi untuk orang India, kalau bangun pagi, ada kotoran sapi, bersyukurnya luar biasa. Kenapa? Itu berkat dari dewa.
Ya, itu berkat dari Tuhan. Nah, sapi itu bukan Tuhan, bukan Allah. Tapi sapi menjadi Tuhan, menjadi Allah bagi mereka di dalam pikiran mereka. Jadi sebenarnya yang namanya Molok, yang namanya Baal, yang namanya Asitoret, dan lain-lain itu tidak ada dalam realita. Tidak ada sebagai satu oknum. Tidak ada sebagai sesuatu yang hidup. Tidak. Tapi itu hanya dalam pandangan para penyembah berhala diperlakukan sebagai Allah. Jadi kalau ditanya, loh, apakah Allah yang lain itu memang ada? Kalau bicara secara hakiki, secara eksistensi, tidak ada. Kenapa kok Alkitab melarang? Ya karena ada yang bukan Allah dijadikan oleh Allah oleh para penyembah berhala. Itu jawabannya.